Besok tugasnya itu seperti ini ya. Ini nanti dikirim ke grup materi tugas ujian ya. Jadi nanti akan dikirim ke grup. Nah, ini udah dikirim ke grup, bisa dicek grup WA-nya. Boleh. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Contoh model keuangan. Saya punya uang titik. Rencana mau investasi titik. Sedangkan titik. Lalu saya hutang usaha atau aset titik. Pertanyaannya, modal berapa untuk investasi usaha itu? Berapa lama modal kembali? Keuntungannya berapa? Kesimpulannya, buat neraca pendek. Lah, oke, itu dijawab juga, itu dijawab. Terus ini kesimpulannya juga dijawab. Nanti saya kasih contohnya. Ini contohnya ya, karena ini nggak boleh sama ya contohnya ya. Jadi kalau saya pakai modal segini, jadi nanti ini contohnya. Oke, ini lembar jawaban kalian maksudnya. Ini nanti diisi ya. Sekarang saya kasih contohnya. Nah, ini kan contohnya udah ada. Nanti dikirim ke grup, Pak. Ya, nanti ini dikirim ke grup. Tapi nggak boleh sama loh ya. Gampang kok. Oke. Jadi ini sekalian contoh, sekalian penjelasan. Karena di sini rule modelnya ada dua, ada neraca pendek sama neraca panjang. Tapi ini kosong, saya akan isi. Oke, sekarang simak baik-baik ya. Nanti kalau diulang lagi ya lihat video aja kalau diulang lagi. Oke, yang pertama contoh model keuangan. Saya punya uang 150 juta ke dalam rekening pribadi saya. Contoh, rencana mau investasi 100 juta ke dalam usaha kafe dan saya buat rekening usaha. Sedangkan 50 juta tetap di rekening pribadi saya. Jadi saya punya uang 100 juta, 100 jutanya itu saya masukkan ke rekening baru. Sedangkan 50 juta tetap saya ada. Nah, untuk sewa tempatnya saya pakai utang 30 juta per tahun. Jadi sewa tempatnya per tahun 30 juta. Nah, dalam artian meskipun itu tempat sendiri ya, misalkan rumah sendiri atau rumah orang tua atau rumah saudara, harus gak usah bayar sewa. Tetap kita harus alokasikan uang itu untuk sewa, tetap sewa. Dan nanti uang sewa itu kalau misalkan itu tempat sendiri ya, mungkin kita bisa buat perawatan dan upgrade bangunan. Makanya sewa itu, jadi meskipun itu tempat sendiri maupun tempat orang lain, tetap kita masukkan sewa. Karena untuk perawatan, kalau tempat sendiri karena untuk perawatan. Terus yang pertama, modalnya berapa untuk investasi usaha? Nah, ini. Terus yang kedua, berapa lama modal itu kembali? Ketiga, keuntungannya berapa? Nah, ini memang rule-nya memang bukan barista lagi, tapi bar manajemen. Nah, kalau misalkan kalian konsultan, mungkin yang bisa jawab itu bisa seorang konsultan, seorang profesional, atau orang yang pernah buka usaha tapi gagal. Itu bisa jawab. Yang pertama, modal berapa? Saya bilang modalnya 100 juta. Berapa lama kembali? 5 tahun. Lalu keuntungannya berapa? Ini. Wah, ini kok tahu, Pak? Ya, karena saya sudah membuat neracanya sebelumnya itu. Nanti kesimpulannya itu seperti ini. Jadi keuntungan kita hitung, kita harus tahu keuntungan kita dulu. Dikurangi modal awal. Jadi keuntungan kita selama 5 tahun itu kita akan tahu. Nah, bisnis seperti ini sebenarnya bisnis franchise atau bisnis Indomaret, Alfamart. Makanya mereka berani memfranchise-kan manajemen mereka karena mereka sudah tahu keuntungan mereka. Kalau yang belum mungkin masih meraba, masih banyak kalian masih meraba atau kalian masih bingung. Nah, ini nanti ada rule-nya.
Ada nanti setelah ini ada. Oke, syarat-syarat investasi pasti pertama adalah modal awal. Kedua adalah tempat, entah tempat produksi atau tempat servis ya, tempat pelayanan, bisa kafe, bisa resto, ataupun tempat produksi. Mungkin kita hanya jualan toko kopi pak, saya nggak punya servis pak, saya titip-titipin pak ke tempat-tempat orang pak. Lalu ya itu tadi dari tempat. Jadi pertama modal, kedua tempat. Tempat nggak harus tempat strategis ya, mungkin tempat yang nggak strategis pun bisa. Tapi yang pertama modal investasi ini kita harus tahu. Makanya saya bilang, kalau kamu punya uang banyak, terus kamu mau investasi, pastikan investasi itu jelas. Investasi itu kan banyak, ada investasi kafe, ada investasi properti. Nah kalau kamu investasi yang nggak jelas, misalkan investasi bodong pak, investasi modal 1 juta, omset miliaran per bulan, itu kan ya nggak mungkin. Makanya saya bilang investasi kafe mungkin bisa dipercaya. Jadi cari investasi yang memang menghasilkan, menguntungkan, dan ibaratnya yang jelas. Investasi kan ada dua, yang jelas sama yang nggak jelas. Yang jujur sama yang dibohongi. Nah yang jelas ya mungkin kafe jelas pak, tempatnya ada. Nah makanya saya bilang jangan sampai kalian investasi itu sia-sia. Oke, balik lagi modal investasi, dan jenis investasinya harus jelas juga. Tempat, waktu. Nah waktu itu kesabaran. Nggak ada intinya kita mau pak saya investasi 100 juta, apakah saya besok sudah dapat balik pak? Ya nggak mungkin. Makanya waktu investasi ini kesabaran. Investasi dibutuhkan kesabaran, nggak ada yang instan, semua butuh perjuangan. Jadi kalau mau buka usaha kafe atau kerja di kafe ya harus kesabaran, karena itu waktu yang menjawab. Yang keempat adalah kompetensi kita, skill, product knowledge, attitude, dan pemasaran. Jadi seorang investor nggak mungkin bodoh. Seorang investor itu pinter-pinter, dan dia berani investasi, apalagi investor profesional ya. Dia sudah bisa mentargetkan keuntungannya berapa, itu dia udah bisa. Makanya saya bilang kalau kamu mau jadi investor, kamu harus punya kompetensi yang bagus. Kompetensimu tinggi, yaitu skillmu, produk knowledge-mu, dan attitude-mu. Attitude nanti larinya ke pemasaran ya. Kamu orangnya baik, kamu orangnya suka bergaul, berarti temanmu banyak. Tapi kalau kamu orangnya jahat ya, kamu orangnya itu selalu menyendiri ya, mungkin pemasarannya kurang, lingkungannya kurang. Makanya saya bilang orang buka kafe itu harus mudah bergaul, harus banyak teman. Tidak harus teman baru, tapi tidak harus teman lama. Customer yang datang ke tempatmu itu ya harus jadikan teman kamu, teman barumu, jangan kamu cuekin. Makanya saya bilang attitude kembali ke pemasaran. Skill pemasaran itu skill attitude, perilaku. Lalu yang kelima adalah konsisten. Jangan sampai kamu besok kerja terus uangnya buka kafe, habis itu setahun tutup kafenya, kerja ikut orang lagi, buka kafe lagi, kerja ikut orang lagi, kayak gitu-gitu terus. Jadi kamu kurang konsisten. Karena yang dibutuhkan itu konsisten juga ya. Lalu rincian jawaban terbagi dua. Jadi ada neraca pendek dan neraca panjang. Kalau neraca pendek seperti ini, neraca pendek. Jadi ini neraca arus kas dan laba rugi. Ini neraca pendek. Sedangkan neraca panjang itu neraca yang sesungguhnya. Neraca panjang. Jadi ada neraca, lalu ada RAB, lalu ada arus kas kayak tadi ya. As kecil, penyusutan, laba rugi, gaji, BP, profit. Nah ini neraca panjang ya. Tapi nanti tugas kalian neraca pendek aja. Nanti tugas kalian neraca pendek. Nanti neraca panjangnya ini ya dibuat pembekalan kalian nanti. Karena harapan kita sendiri ya kalian bisa sebagai investor setelah lulus dari sini, dari rumah kopi. Selain kalian nanti bekerja, harapan kita itu kalian pertama jadi investor, atau kedua kamu jadi pendamping investor. Tahu ya, pendamping investor, konsultan, mengarahkan. Meskipun kalian barista tapi kan bisa mengarahkan untuk investor itu, Pak jangan diambil ini Pak, resikonya tinggi, Pak jangan ambil ini. Jadi semacam penasehat investor. Makanya di sini ada dua, kamu bisa sebagai investor dan juga bisa sebagai penasehat investor. Jadi
resikonya. Karena analisa risiko itu lebih banyak ke keuangan, bukan ke teknis ya atau non teknis, lebih banyak ke keuangan. Karena kafe tutup itu bukan karena sepi atau bukan karena dia sepi atau karena pemasarannya kurang atau apa, karena arus kasnya atau karena keuangannya yang sistem keuangannya yang jelek. Makanya banyak di kafe tutup itu karena sistem keuangannya jelek. Habis dapat pendapatan lalu dipakai uangnya, dapat omset dipakai pribadi, nah, banyak kayak gitu. Jadi ilmu keuangannya yang masih kurang. Karena faktor kegagalan sebuah usaha itu pertama adalah keuangan, faktor keuangan. Ya yang pertama pasti faktor bencana alam ya, musibah pastinya. Itu kan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah faktor keuangan. Yang ketiga baru faktor non teknis, nggak ada yang jaga karyawannya, nggak ada SDM, lalu non teknis banyak ya, nggak ada SDM, lalu nggak bisa, kurang ilmu dalam pembuatan minuman atau kurang menu atau apa ya, itu kan faktor non teknis nomor 3. Jadi faktor kegagalan usaha kuliner yang pertama pasti musibah, kedua adalah keuangan, dan yang ketiga adalah non teknis. Nah faktor keuangan ini biar nggak gagal, nah ini rencananya, ini prakteknya. Kita akan ke neraca pendek. Oke, studi kasusnya adalah saya punya uang 150 juta di rekening pribadi, saya mau investasi 100 juta. Oke, saya investasi 100 juta. Ini mau ditulis atau gimana? Nggak usah lah ya, nanti kan ini saya isi ya. Oke, modal investor 100 juta. Oke, nah jadi ini tuh sebelum tanggal 1 ya. Ini tuh sebelum tanggal 1. Jadi ini tuh sebelum tanggal 1. Jadi saya mau rencananya 1 Januari, nanti bukanya 1 Januari. Pak, kalau saya bukanya 1 Mei, Pak, 1 Juni, tetap ngitungnya nanti 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi tetap ngitungnya nanti 30 Desember. Jadi ini nanti saya buka 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi nggak sampai setahun, Pak. Ya, kalau mau bukanya nanti bukanya 1 Mei ya tetap 31 Desember, karena pajak ya gitu, 1 tahun. Ya itu kan awal, nanti kan tahun berikutnya kan tetap 1 Januari. Makanya banyak kan orang-orang membuat neraca itu atau tutup buku itu sebelum 1 Januari. Dan perencanaan anggaran baru itu pasti sebelum Januari. Jadi Januari itu udah cair semua uangnya. Termasuk pajak ya. Pajak itu kita buat laporan 1 tahun, nanti laporannya di bulan paling lambat bulan Maret sampai April. Kalau nggak buat pajak, nggak laporan pajak, itu nanti kita akan kena denda, lumayan dendanya. 1 tahun itu kalau UKM itu 1 bulan itu 100.000. Kalau 1 tahun nggak laporan sama sekali 1 juta, lumayan loh. Sudah nggak laporan per bulan, sudah nggak laporan tahunan, kena 2 juta lebih. Oke, modal investor adalah 100 juta. Lalu hutang usaha itu, Pak saya nggak mau hutang, Pak, hutang itu riba. Nah itu kan kalau sebagai kebanyakan pengusaha itu pakai pinjaman ya, dia pakai hutang pasti. Tapi kalau kita nggak mau hutang ya silakan, nggak apa-apa. Ini anggap aja sewa tempat lah. Meskipun itu tempat sendiri atau tempat orang milik orang tua, tetap kita harus bayar sewanya. Dan nanti kalau misalkan tempat sendiri ya sewanya harus kita bayar, kita simpan sendiri atau titipin ke saudaranya atau titipin bank atau titipin ke istrinya. Ya pokoknya intinya uang sewa itu meskipun tempat sendiri ya kita bawa, kita pisahkan dulu, masuk celengan atau apa, atau ditabung boleh. Oke, terus modal 1 juta sudah saya jawab selama 5 tahun. Oke, belum ya. Sedangkan 50 juta, oke, 30 juta per tahun. Oke, sekarang begini, sekarang kelanjutannya adalah pasti kalau kamu punya modal berarti kamu belikan apa? Peralatan kan? Ya, kamu buat RAB ya. RAB-nya berarti berapa? Ya tergantung kamu mau berapa? 70 juta, 80 juta. Di sini saya 90 juta. Nah, 90 juta. 90 juta dulu. Nah, terus saya sudah belikan alat. Sekarang saya berarti alat-alat itu aset, Pak. Aset, Pak. Asetnya ya 90 juta ini, jadikan semua aja, jadi satu aja. Oke. Ini adalah harta kita. Jadi neraca itu harta. Jadi ini harta yang keluar. Ya, tadi kan 100 juta ini harta perusahaan ya, harta perusahaan yang keluar. Dan ini harta yang masuk. Karena 100 juta itu saya keluarkan untuk jadi alat, berarti alatnya masuk.
Lalu ada namanya arus kas. Arus kas ini kayak dompet. Jadi modal saya tadi adalah 100 juta. Bukan saldo awal ya, saldo masuk. Karena kalau saldo awal itu kalau kamu ada uang di rekening bankmu di sana 10 juta ya, itu baru saldo masuk, saldo awal. Tapi kamu berhubung kamu itu buka rekening baru yang gak ada saldonya sama sekali. Ada Pak saldonya Pak 200 ribu Pak. Wah ya. Ya boleh lah, tapi ya anggapnya 200 ribu itu buat ini ya, kebutuhan. Oke, masuk 100 juta modal. Lalu beli alat-alat itu 90 juta. Ya, tadi beli alat-alat 90 juta. Simple kok sebenarnya ya. Lalu sewa dibayar di muka. Tadi saya hutang bank, Pak. Cair 30 juta, Pak. Lalu saya bayarkan, Pak, tanggal 1 itu saya bayarkan 30 juta. Oke. Berarti Pak Po ya, Pak Po, Pak. Pak Po. Berarti sisa kasmu 10 juta, Pak, sisa kasku. Oke, bener ya. Wes, dari sini ada yang bingung atau enggak? Dari sini ada yang bingung, Vin? Ada yang bingung enggak? Ya? Kenapa? Udah dikirim ke grup. Yang kosongan ya. Yang ada isinya nanti. Oke. Kalau mau saya alat udah ada, tempat udah ada, berarti kan saya tinggal buka, Pak. Oke, berarti kamu masuk ke laba rugi. Laba rugi ini sama kayak hasil usaha, hasil pekerjaan kita. Kalau arus kas ini kayak dompet. Jadi dia turun nanti turun naik lagi nanti habis ke laba rugi, nanti masuk ke arus kas, masuk ke neraca tahunan. Ini tugasnya ya. Nah, omsetnya satu hari itu saya dapat 1 juta. Buka 1 Januari. Jadi saya buka 1 Januari itu dapat 1 juta, Pak. Oke, kamu buka per 1 Januari itu saya dapat omset 1 juta satu hari. Ya, kamu dapat omset 1 juta satu hari. Ya. 1 bulan kalau buka terus berapa? 30 juta. Terus kamu ngitungnya 1 tahun. Jadi neraca itu ngitungnya 1 tahun. Neraca itu nggak ada ngitung 1 hari 1 bulan, nggak ada ya. Ini 1 tahun ngitungnya. Berarti kalau kamu 1 tahun berarti dikali 12 bulan. Pak, saya itu 1 tahun itu ada ini, Pak, sakral saya, Pak. Tempat saya 1 bulan pas puasa harus tutup, Pak. Jadi 11 bulan boleh, kamu 11 bulan boleh. Nah, Pak, saya kalau Natal tutup, Pak, 1 bulan. Berarti 10 bulan. Ya udah, 10 bulan. Ya kamu nggak usah itu ya. Jadi 12 karena usaha itu harus konsisten. Oke, lalu sekarang kita bagi biaya produksi. Ini rumusnya sama semua ya. Biaya produksi itu kayak apa sih, Pak? Biaya produksi itu kayak tadi saya bilang ini sebenarnya di laba rugi sini sih. Belanja bar, belanja kitchen, belanja general, belanja kopi itu maksimal 30%. Jadi nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh. Karena ini tergantung dari HPP-mu tadi. HPP-mu berapa? 30%, Pak. Ya, HPP-mu kan biaya minuman 5.000. Kamu jual 15.000. Berarti kan HPP-mu berapa rata-rata? 30%. Ya. Nah, jadi sesuai ini. Oke, jadi 30 juta saya kali, dan ini adalah sifatnya analisa. Belum ini kalau misalkan sudah terjadi atau belum ini nanti pas sudah buka kayak gini ya, enggak. Udah buka nanti formnya seperti nanti yang saya jelaskan nanti. Jadi ini analisa sifatnya. Jadi dipukul rata. Paham ya? Jadi kalau 30 juta dikali 30% 9 juta. Lalu biaya operasional. Biaya operasional itu kayak tadi ya. Biaya operasional itu kayak listrik, wifi, terus promosi itu maksimal 30%. Jadi main rumus, Pak, ya, karena ini baru analisa. Jadi tidak, ini sifatnya adalah pukul rata ya. Terus gaji 20%. Pak, ownernya ikut kerja, Pak. Kamu bayar berapa itu ownernya ikut kerja? Gak tahu, Pak. Butuh duit, Pak. Nah, jadi ini dikalikan ini semua ya. Biaya tetap 10%.
biaya tetap 10%. Oke, jadi kalau tadi gaji ya, gaji itu biaya tetap ya, itu kayak pajak sewa tempat. Nah, sewa tempat 2,5 ya, 30 juta kan 2,5, itu masuk sini semua, nanti masuk sini semua, pokoknya ketemu 3 juta. Nah, oke, lalu kita total pengeluarannya itu 70%, Pak, berarti berapa? 21 juta. Nah, jadi pengeluarannya adalah 21 juta. Berarti profit kotormu berapa? Profit kotor saya adalah ya ini dikurangi ini, Pak. Oke, tuh. Jadi intinya apa? Dalam pengeluaran itu kalian harus sudah menyiapkan uang itu jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Jadi biasanya kalau kalian mau franchise itu kalian paling enggak disuruh sama franchise pusat itu nyiapkan uang 1 tahun sebelumnya, uang biaya ini 1 tahun sebelumnya. Kalau kamu pakai jasa konsultan itu minta pengeluaran ini 3 bulan sebelumnya. Kenapa? Biar nggak resiko kegagalan. Contoh kayak Starbucks, misalkan Starbucks ya, Starbucks itu kalau franchise 3M ya, 1M buat bangun, 1M buat peralatan, 1M buat arus kas atau untuk biaya itu. Jadi kalau Starbucks misalkan sepi setahun, dia tetap buka pakai uang operasional 1M tadi selama setahun. Sama kayak kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau buka kafe, kamu harus siapin uang 21 juta dulu 1 bulan sebelumnya. Jadi kalau pas buka kafe, uangnya itu jangan habis. Maksudnya pas kalian bangun kafe ya, Pak saya bangun kafe, uang saya 100 juta habis, Pak. Itu malam kurang, Pak Sian. Itu salah, itu yang salah. Harusnya 100 juta itu kamu sisakan sedikit, entah 10 juta atau 21 juta. Untuk apa? Untuk uang operasional. Karena orang kalau udah buka kafe itu apa? Uangnya itu nanti kamu dibayar itu uangmu itu tanggal 30 baru uangmu terkumpul semua. Kalau baru tanggal 1, tanggal 2 itu baru uang apa ya? Uang DP lah istilahnya. Jadi intinya kalau mau buka kafe sama aja, semua gak buka kafe, semua buka usaha, buka apapun itu harus ada uang cadangan dulu. Minim 1 bulan sebelumnya untuk operasional. Sama aja, kalian misalkan disuruh, Vin kamu ke sana, Vin ke Arjuna, Vin ngapain Pak? Metik kopi. Terus uang modalnya mana Pak? Uang operasional pasti minta uang operasional, nggak mungkin. Masa pakai uang pribadi kan nggak mungkin. Makanya semua usaha apapun itu pasti pakai uang operasional sebelumnya. Jelas ya? Lalu profit quarter 9 juta. Sekarang kita total untuk 1 tahun. Nah setelah kita total 1 tahun ya, jadi 1 tahun sebentar ya, ini kok terlalu kecil ya, terlalu oke. Setelah 1 tahun berarti omset saya berarti apa Pak? Omsetmu berarti, nah kalau biaya gini, jadi sama semuanya ya. Nah jadi enggak, ini ditotal semua Pak? Ya ditotal. Jadi kalau rumusnya profit kotor ya sama sebenarnya dikali 12. Jadi omset dikurangi biaya. Ya biaya ini ya sama dengan 108 juta. Bener gak? Nah jadi omset dikurangi biaya 108 juta. Itu profit kotor. Profit kotor itu sebenarnya profit yang belum bersih, yang masih kotor Pak, masih ada coronanya Pak. Oke. Lalu modal awal 100 juta tadi ya. Lalu profit bersihnya berapa? 8 juta. Profit bersih itu profit yang sudah bersih semua yang kamu pegang, yang sudah di hand sanitizer ya. Nah itu bersih. Terus nanti tulisnya gini ya. Kira-kira kamu bingung nggak kalau saya tulis gini? Kira-kira bingung nggak? Nggak kan? Nggak ya? Ya karena ini sama aja. Ini saya jumlah. Ya paham ya? Sama aja. Ini saya jumlah. Saya kasih warna aja biar nah sama aja ya. Oke. Nah oke, kita kembali ke atas. Otomatis uang yang masuk di saya itu 360 juta Pak. Ya jadi omset 1 tahun masuk 360 juta. Oke bener ya. Kan tadi saya masih ada 10 juta Pak. Ya jadi 10 juta itu uang operasional. Nantinya pun dikembalikan. Jadi kalian boleh pinjem, nanti dikembalikan 10 juta lagi.
Terus biaya produksi Pak, ya sama, biaya produksi 108, operasional sama, ya gaji 1 tahun, pokoknya dihitung 1 tahun semua. Nah ketemulah. Oke, berarti uang sisa kas terakhir saya adalah 118 juta kas akhir ya. Berarti sama dengan berapa? 118 juta. Berarti usaha kafe 1 tahun itu omsetnya 108 juta ya. Omsetnya 108 juta. Sedikit Pak ya? Sedikit. Ya kamu 1 hari 1 juta. Andai kata kamu 1 hari 10 juta, berapa kamu omsetmu? 10 juta ya 1 hari. 1 M Pak, satu tahun. Iya. Nah itu kembali ke penjualan. Kalau penjualanmu sedikit ya omsetmu sedikit. Kalau penjualanmu banyak ya omsetmu banyak. Itu satu kafe. Nah kalau kamu punya 10 kafe, anggap aja 100 juta. 1 M, 1 bulan 100 juta. Kamu 1 tahun 10 M. Benar ya? 1 bulan loh ya. Ini 1 hari 100 juta loh ya. Berarti 1 bulan 3 M. Jadi 1 hari 10 juta. Jelek-jelek kok 1 juta dulu lah. Saya nggak bicara tinggi-tinggi dulu. Kalau zaman dulu sih percaya ya, 1 hari 10 juta percaya. Kalau zaman sekarang ya itu tadi, balik ke fasilitas kita, balik ke pemasaran kita, skill kita. Oke, 1 hari 1 juta, berarti 1 tahun 108. Jadi kalau 1 hari kamu 10 juta ya 1 M, 1 tahun. Oke. Nah setelah arus kas ini terakhir, sekarang cara ngisi neracanya ini. Oke, sekarang cara ngisi neraca. Yang pasti kamu isi pasifat dulu, harta yang kamu keluarkan. Ada namanya laba ditahan. Laba ditahan itu yang mana Pak? Ini namanya laba ditahan. Ya, dari laba ditahan, tak kasih keterangan aja biar kalian nggak bingung. Laba ditahan. Jadi uangnya itu belum dikasihkan ke investornya, masih ditahan oleh manajemen. Karena dia mau keluar, ditahan-tahan dulu, jangan keluar, jangan keluar. Jadi keluarnya nanti setelah 31 Desember baru keluar dia. Ini 1 tahun, jadi omsetnya nggak diambil, profitnya nggak diambil setahun. Makanya saya bilang kalau usaha setahun diambil itu yang bagus. Kalau setiap hari diambil, sebulan diambil ya berarti itu masih pedagang mindsetnya, bukan pengusaha lagi. Lalu kita jumlah ya, utang sama total ekuitas. Ekuitas ini sama kayak modal lah, modal atau keuntungan lah, uang lah. Setelah itu saya akan hitung Pak. Jadi kalau tadi saya bilang 1 Januari tadi ya, kalau 1 Januari kita itu masih ngitung ini loh Rek. Mau difoto silakan difoto. Mau difoto Marvin? 1 Januari kamu masih ngitung ini. Sorry tak dulu. Ayo difoto dulu. 1 Januari kamu itu masih ngitung ini. Paham nggak? Kamu masih ngitung ini 1 Januari. Nah, nanti bisa di grup. Kalau kamu sudah jalan kafemu sampai setahun, baru ini yang kamu hitung. Ya, jadi bukan pas akhir tahun ngitung ini, enggak. Per 1 Januari baru kamu hitung ini 108 juta. Sekarang kita jumlah. Memang sih pada intinya bingung Pak, tapi ya itu tadi harus sering-sering latihan ya. Terus clear. Ini tambah ini kan 1 juta tambah 108. Yang saya kasih kuning-kuning ini jumlah ya, 30 ditambah oke, itu keluarnya 238. Sekarang masuknya kas berjalan terakhir ya, kas berjalan terakhir itu tadi berapa? 118 juta. Ya ini supaya balance aja ya. Lalu saya dibayar di muka. Tadi udah Pak, udah habis Pak uangnya ya. Udah habis Pak, udah keluar Pak. Nah kita jumlah aja, yang ini tambah ini. Oke.
Lalu persediaan sama Pak, 90 juta. Itu kan tanggal 1. Kamu beli tanggal 1 apa 31 Desember 90 juta? Ya enggak Pak. Ya nyusut Pak pastinya. Nyusut berapa? Ya nyusut 10% kan, di sini tulisnya 10% ya. Oke, jadi rumusnya kebalik. Jadi ini dulu. Nah, dan ini kita kali 10%. Berarti di sini berapa? 81 juta. Benar ya? Pokoknya yang penting ketemu 90 juta pokoknya. Ini nanti dipakai untuk apa Pak? Ini nanti dipakai untuk neraca tahun 2021. Kamu pakai ini modal investormu. Modal, bukan modal investor ya, apa? Aset. Nanti kamu di sini ada aset 81 juta, nanti dipakai tahun 2021. Karena nyusut. Nah, bingungnya kan pasti banyak di sini bingungnya. Karena bingung karena nggak praktek. Kalau praktek sendiri pasti tahu. Memang harus dipraktekkan ya. Oh Pak, kok pas Pak? Sama. Nah ini. Kebanyakan banyak yang nggak sama, tapi ini yang sama. Jadi perusahaan itu balance, perusahaan itu bagus. Kalau perusahaan itu nggak bagus Pak, berarti nggak balance, minus. Nah kalau perusahaanmu ini dijual lagi ya, lo kan udah jadi kan? Kalau perusahaanmu ini dijual lagi, bukan 100 juta lagi, tapi apa? 238 juta. Misalkan perusahaanmu kamu jual ke Google, berarti yang di Google itu apa? Nah ini 238. Kamu mau beli perusahaan saya 238 juta harganya sekarang, nggak 100 juta. Nah ini kalau kamu masukkan saham 238 juta nilai perusahaanmu. Kalau ada yang mau beli ya silakan. Terus saya kalau saya jual usaha saya, bagaimana Pak? Saya kerja apa Pak? Ya kamu buat usaha lagi. Nah, karena belum ada memang di Indonesia masih belum ada, tapi kalau di luar negeri sudah banyak. Kayak WhatsApp, kenapa dibeli Facebook? YouTube, kenapa dibeli Google? Ya karena memang orangnya itu tukang jualan kayak gitu. Dia habis buat bagus, terus ada yang lirik ya dijual, terus dia buat baru. Yang dulu pernah buat YouTube sekarang buat baru kok dia. Sama media streaming kayak YouTube juga, cuma nggak populer, masih populer YouTube. Makanya ya di luar negeri udah banyak orang jual beli perusahaan itu udah banyak. Jadi intinya jual beli, intinya perusahaan itu tidak selamanya ya. Kamu punya perusahaan itu melekat di kamu. Kadang kalau kamu memang butuh uang atau kamu punya ide-ide baru, kamu bisa kok buat perusahaan, terus kamu jual ke perusahaan lain. Jadi intinya kamu membuat sebuah produk, kamu jual ke perusahaan. Banyak franchise di Indonesia ini juga gitu kok. Awalnya mereka itu buat iseng-iseng, coba-coba. Ternyata banyak yang lirik investornya. Ya contoh aja lah kayak Abnormal, contoh aja kayak Coffee Toffee. Itu kan awalnya iseng-iseng mereka. Terus ada investor luar, maksudnya ada investor yang berani buka cabang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya dia ikut kerja. Jadi akhirnya ikut kerjasama. Nah sama seperti itu. Jadi intinya kalau membuat sebuah perusahaan itu tidak selamanya milikmu. Bahkan perusahaan itu bisa kamu jual atau kamu bisa kerjasama dengan dia. Kalau misalnya kamu jual ya kamu buat perusahaan baru lagi. Seperti itu ya. Oke jelas ya. Nah itu adalah soalnya. Tugasnya kalian adalah membuat neraca pendek. Nah ini masih kosong. Ini tugas kalian, membuat neraca pendek dengan model yang kalian miliki, secara mimpi ya, secara angan-angan, secara analisa. Lalu mau investasi berapa, lalu ini nanti pertanyaannya ini, terus kalian isi itunya ya. Ini kalian isi, tapi studi kasusnya beda. Jadi kalau saya pakai 150 juta, 100 juta, jangan sampai kalian juga ikut sama kayak ini ya. Saya modal 100 juta Pak, wah jangan ikut. Saya modal 101 juta, waduh selisih 1 ya janganlah. Modalnya 1M, modalnya 500 juta, ya dilebih-lebihkan. Saya modalnya cuma 1 juta Pak. 1 juta ya apa ya, kurang lah ya kalau 1 juta. 1 juta ya, di sini ada gaji,
Ya boleh lah, nggak apa-apa, tapi ya tergantung kalian bisa nggak nemuin keuntungannya. Berarti keuntungan saya balik lagi ke materi ini. Berarti keuntungan saya 108 juta, bener gak ya? Bener ya? Keuntungan saya 1 tahun itu 108 juta Pak. Karena kalau saya usaha 5 tahun, berarti 108 juta dikali 5 tahun 540 juta, bener gak ini tadi? Sama gak jawabanku sama yang ini? Ya, keuntungannya 108 juta ya, laba rugi atau laba ditahan. Sama ya, sama. Nah, dikali 5 tahun 540. Tapi ada namanya modal awal 100 juta. Jadi sama dengan 440 juta selama 5 tahun. Itu kesimpulannya. Sama kayak kosongan ini. Kesimpulannya sama kayak ini. Berarti saya selama 5 tahun profit saya 440 juta. Profit saya. Oke. Jadi sudah tahu profitnya, ketebak. Sudah tidur Pak, iya. Kalau udah ketebak ya udah tidur. Oke, jelas. Nanti tugasnya dikumpulkan ya di email. Nanti emailnya akan di share di WA group. Email ptrumahkopi@gmail.com. Boleh difoto, tapi fotonya 2 lembar berarti ya. Jangan lupa dikasih nama untuk judulnya, judul emailnya, dikasih nama kalian. Di email, di foto. Boleh pakai kertas, difoto, boleh pakai laptop, langsung nggak usah di print ya, langsung dikirim aja. Boleh pakai laptop, di print Pak, difoto ya sama aja, yang penting yang filenya aja, soft filenya aja. Tapi kalau yang pakai kertas, boleh difoto, dikirim, tapi 2 kertas ya, 2 lembar, karena ini ada, soalnya ada 1, 2. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah neraca kas laba rugi. Ini live streamingnya saya stop dulu karena kita akan membahas neraca dagang yang panjang. Oke, yang panjang ya, biar kalian nggak bingung. Jadi biar nggak bingung ya, saya tutup dulu streamingnya, saya buka baru. Oke, sekarang kita ke neraca yang panjang ya. Oke, ini lebih jelas lagi ya. Oke, modal investor 100 juta ya, modal investor 100 juta. Ini tanggal 1 ya, masih belum tanggal 1 sebenarnya, belum ada tanggalnya ini kita masih angan-angan, belum tanggal 1 ya. Oke, 30 juta usaha, berarti sekarang 90 juta itu untuk alat ya, tadi ya, jelas ya, alat. Terus sewa dibayar bunga 30 juta langsung dibayar Pak. Iya kan, sewa di mana-mana kan bayar di awal. Kalau sewa bayar di akhir berarti itu tempat sendiri ya, kos-kosan Pak. Oke, 190 juta kalau dirincikan Pak. Oke, 90 juta dirincikan. Ini nggak balance Pak. Iya nggak balance karena ya itu tadi, karena belum tanggal 1. Oke ya, sekarang nah ini saya mulai sebelum tanggal 1 ya. Oke, modal tadi 100 juta. Oke, lalu 100 juta itu modal kerja 100 juta, sewa 30. Nah, 100 juta itu buat apa sih Pak? Oke, kamu mau renovasi, bentar. Kamu mau renovasi instalasi listrik air, ini harus dirincikan ya. Renovasi habis berapa? 1 juta. Terus instalasi listrik berapa? 500.000. Nah, terus air berapa? Air beli tandon Pak, 1 juta. Terus wifi 0 Pak, gratis Pak, dari Indium, gratis. LPG atau kamu pakai selang enggak Pak? Oke. Audio kamu pakai Pak, pakai sound speaker 2 juta.
Visual TV, oh TV LED pak, 32 in pak, oh 42 in, oke. Kamu pakai exhaust gak? Pakai pak. Nah, jadi total semua pokoknya 10 juta gitu, paham ya? Lalu dirincikan. Terus ini juga interior berapa? Pokoknya 20 juta, oke. Terus alat-alat bar, kitchen, beli mesin kopi, beli dandang, ya, kompor, panci, eros, beli sapu, pel, berapa? Kasir, software, pokoknya total global 50. Itu gunanya finance itu. Kalau finance ya kayak gini, ngitungnya itu global. Minta uang berapa? 1 juta pak. Oh, wah banyak. Iya pak, ini rinciannya. Nah, kayak gitu finance itu. Oke. Lalu stok awal, beli kopi, beli sirup, beli powder, beli tisu, beli beras, 10 juta totalnya. Lalu yang terakhir adalah cash flow. Nah, cash flow ini sebenarnya memang nggak dihitung. Jadi karena dia itu masuk modal, masuk arus kas, jadi dia ini sebenarnya nggak dihitung. Nah, tapi berhubung dia ini masuk, pokoknya uang itu kita manfaatkan dengan baik ya. Jadi pas 100 biasanya lebih pak, ya lebih itu karena kita nggak punya sistem manajemen keuangan yang baik, makanya lebih. Kalau sistem manajemen kita keuangannya bagus ya kayak gini. Oke ya, itu adalah RAB. Jadi ini sudah tak isi ya. Belanja tadi berapa? 10 juta. Cepet aja ya biar cepet. Oh sorry kebalik. Instalasi 10 juta. Biar cepet ya, alat mesin 50 juta. Ayo. Stok. Wah. Total setupnya 90 juta ya. Nah, cash flow sisa kas 10 juta, bener ya? Sisa kas. Berarti totalnya 100 juta pak, pas. Nah ini baru manajemen yang baik, kontraktor yang baik kayak gini. Kalau kontraktor yang salah, kamu pak saya mau buat bangunan 10 lantai, habis 20 M pak. Begitu pas bangun, pak uangnya kurang pak 10 M, habisnya itu 20 M. Wah, berarti kontraktornya itu kontraktor amatir, bukan profesional. Nah, seperti kayak itu tadi, kalau kalian pengen profesional kayak gitu. Oke, setelah RAB ini baru arus kas. Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi, bener gak? Nah, cuma RAB di sini gak dijelaskan, ini baru arus kas. Oke, ini neraca, RAB, arus kas. Berarti kafenya udah buka pak, udah. Jadi di sini per 1 Januari. Nah, kafenya mau buka per 1 Januari 2020 ya. Oke, per 1 Januari 2020 arus kas di sini ya. Oke. Kamu dapat omset 1 hari 1 juta ya tadi ya. Bener ya? Oke, 1 juta. Kas, arus kas di sini ada 2, arus kas besar sama arus kas kecil. Kalau arus kas besar itu ada omsetnya, tapi kalau arus kas kecil itu nggak ada omset, hanya belanja. Oke, omset 1 juta. Sekarang belanja harianmu berapa? Belanja harian saya 500.000 pak. Oke, 500.000 ya. Masuk ke kas kecil sebelahnya ini. Kamu masuk 500.000. Terus kamu belikan apa? Saya buat beli es batu, beli susu, beli itu pak 300.000 pak. Oke, beli itu pak 200.000. Oke. Terus saya beli kitchen pak, belanja kitchen. Kamu fokus di kas masuk kas keluar, jangan fokus di saldo awal saldo akhir. Karena saldo awal saldo akhir ini adalah rumus. Belanja kitchen itu 200.000 pak. Kayak beli beras, gula pasir. Habis kemarin buat trial pak, token listrik habis pak 100.000 pak. Sudah tutut puninya. Oke. Kalau rumusnya saldo awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar saldo akhir. Oke, jelas. Jangan fokus di sini ya. Fokus di kas masuk dan kas keluarnya.
Jadi kalau gunanya kas kecil itu menghitung pengeluaran kecil-kecil, menghitung detailnya pengeluaran. Tapi kalau kas besar ini menghitung kas yang besar, jadi nggak bisa dicampur. Ini kas besar 1 juta, dapat omset lagi 1 juta setiap hari, ya kan? Belanjanya tadi kan berapa? 30% ya tadi ya. Belanja harian 30%, belanja harian 300.000 Pak. Terus belanja kopi, stok kopinya habis Pak, nggak usah ini, belanja kopi nggak usah. Pokoknya di total seperti itu ya sampai tanggal 31 ini ya. Pokoknya ketemu 30 juta per bulan. Dan berapa kas keluarnya? 21 juta Pak tadi ya. Benar ya? Sama gaji-gajinya ya. Nah. Itu kas bulanan, bukas bulanan. Ini kan bulan. Bukas besar bulanan. Harian. Nah. Lalu di bawahnya ini ada namanya kas kecil, kas besar tahunan. Maaf, harian ya. Tahunan. Jadi kalau tahunan tadi, pokoknya hasil akhirnya tadi adalah, ini kan bulanan ya, 30 juta, 21 juta. Jadi yang penting kalau tahunan itu dihitung 1 bulan itu berapa. Ini bulan ke-1 Januari dapat berapa? 30 juta. Ya benar gak? Nah, belanjanya 21 juta. Ya. Begitu semua terus sampai tanggal bulan ke-12 sama semua. Nah, berarti 1 bulannya dapat 360 juta. Ini kan saya kosongi biar cepet ya. Kalau saya isi semua kalian tambah bingung. Terus pengeluarannya 252 juta. Sama nggak ini dengan ini yang tadi laba rugi yang neraca pendek? Pemasukannya 360 juta, pengeluarannya 252 ya. Ini kalau tak jumlah 252 ya. Nah, sama ya dengan arus kasnya ini. Jadi pendapatan 1 tahun ini tahunan ya, 1 tahun ya, ini harian. Gitu Pak ya. Jadi habis buat bulanan, buat tahunan. Iya, buat tahunan. Kalau nggak gitu nggak ketemu nanti. Terus kas kecil tadi nggak usah, kas kecil nggak perlu, kas kecil udah. Yang penting harus kas besarnya ini. Kas kecil kan kamu 500.000 itu buat apa? Buat ini Pak. 300.000 buat apa? Ini Pak. Dikasih nomor bon 1, 2. Nomor 1, nomor 2, nah nomor 3. Jadi ada buktinya kalau belanja. Kalau belanja nggak ada buktinya ya dikorupsi nanti. Terus penyusutan Pak. Nah, kamu modalmu tadi berapa? 100 juta Pak. Dibagi 5 tahun, dibagi 1 tahun, dibagi 12. Ini sudah rumus. Ya. Mau tak kasihkan ini? Ya udah, tak rincikan lagi. Ya, dibagi 5 tahun ya. Dibagi 12. Oh, sorry. Oh, ini dibagi 5. Ini dibagi 5 tahun. Ini dibagi 12 bulan. Ini dibagi 30 hari. Jadi per hari itu 55.000 ya. Per hari kamu 55.000. Berarti kalau saya kurang dari 50.000 ya minus. Ini baru modal awal. Tapi yang dihitung bulanan ya. Bulanannya harus 1,6 juta Pak ya. Iya, ini modal awal. Lalu laba rugi. 1 hari tadi kan 1 juta ya. 1 juta 1 hari. Enak lek genep gitu, enak. 1 bulan berarti 30 juta. Nah, 1 juta itu gimana Pak ngitungnya? Ya udah, berarti tamumu sehari berapa? Tamu saya itu 1 hari 20 orang Pak. 1 orang itu 50.000 Pak. Atau 20 meja. 1 orang 1 meja 50.000 Pak. Berarti 1 hari 1 juta. 1 bulan 30 juta. Jadi kita itu ngitung per orang atau per meja. Nah, itu rumusnya. Terus
Omset 30 juta Pak, makanan minuman. Kalau kalian pakai software kasir itu enak, kalian bisa ngecek makanan sendiri itu berapa, minuman sendiri. Yang repot lah kalau kamu pakai manual, pakai kertas, kamu setiap hari harus breakdown, harus kamu cek satu-satu ya, harus kamu cross check atau teliti satu-satu, makanan berapa, minuman berapa. Nah otomatis laba ruginya sama tadi, ini 9 juta, ini 3 juta, 10% ya, ikutin rumus. Nah 3 juta kayak biaya produksi, belanja bar. Kalau misalkan belanja bar 1 bulan berapa, 5 juta Pak, oke, 1 bulan 5 juta. Belanja kitchen berapa 1 bulan, 3 juta Pak, oke. General berapa 1 bulan, 500.000 Pak, oke. Kopi berapa 1 bulan, 500.000 Pak, pas 9 juta ya, pas kan 9 juta. Nah itu maksudnya kayak gitu, jadi diisi semua. Nah, terus listrik Pak 1 bulan berapa, 1 juta misalkan, saya isi ya, tapi nanti kalian bingung, nanti promosi entertainment berapa misalkan 500.000 lah Pak, oke 500.000. Terus perawatan 500.000 Pak, oke. Wifi berapa, wifi 500.000 Pak, oke. Biaya tak terduga 1,2,5 juta Pak, oke. Seperti itu. Ini nyatetnya di mana Pak, nyatetnya ini? Nyatetnya ini di arus kas sini, kas kecil. Nah token listrik 100.000 tadi ya kan, 1 kali. Nah, nyatetnya di sini ya, nyatetnya di sini. Di sini nanti total bulanannya, jadi di total bulanannya ini nanti untuk total bulanan. Terus gaji karyawan, manajemen tadi 1,5 juta, terus yang lain adalah 4,5. Nah, 6 juta. Pajak sewa tempat tadi berapa, 30 juta dibagi 12, 25 juta Pak, 2,5 juta. Terus kamu ada kreditan, ada Pak, kreditan 500.000. Oh ya ada pajak ya, pajaknya itu 1% dari omset. Jadi kalau omsetnya itu 30 juta berarti 150.000. Nah terus kamu ada lain-lain lah, pokoknya pas 3 juta lah ya. Atau pajak gak usah lah, pajak biar kalian gak bingung, nanti aja pajak. Oke, karena pajak ini kan pajak kalau kalian sudah menghasilkan profit. Nah 3 juta itu totalnya 21 juta, berarti 30 juta dikurangi 21 juta untuk profit kotor, 9 juta dikurangi modal awal, balik modal. Oh, berarti biaya penyusutan itu balik modal. Iya, sebenarnya biaya penyusutan balik modal. Cuma kalau di ekonomi mereka nggak nyebut balik modal. Kenapa? Karena mereka nyebut biaya penyusutan. Karena barang kalau sudah dipakai itu namanya nyusut. Kalau balik modal itu barang dijual lagi. Makanya kayak toko ya, toko itu nggak ada penyusutan, adanya balik modal. Contoh seperti ini, saya beli baju 50.000 Pak, saya jual 100.000. Kalau nggak laku, saya jual berapa? 50.000, tetap 50.000. Tapi kalau di kafe, di kuliner, saya beli blender harganya 300.000 Pak. Terus kalau kamu jual, saya pakai Pak, kalau jual berapa? Tetap 300.000. Ya enggak Pak, kalau saya jual 100.000 Pak. Nah itu namanya menyusut. Jadi kalau menyusut itu kalau aset kita pakai. Tapi kalau balik modal itu kalau aset kita nggak kita pakai. Paham ya? Bedanya balik modal sama biaya penyusutan. Jadi kalau biaya penyusutan itu aset itu kita pakai. Beli blender ya dipakai. Beli mesin kopi ya dipakai. Kecuali beli blender besok dijual, sama sekali nggak disentuh. Berarti kamu bukan buat buka kafe tapi buka toko. Ya, masa buat kafe pakai blendernya? Oh jangan, itu dijual loh. Terus pakai apa minumnya kalau blendernya dijual? Nah, jadi biaya penyusutan itu barang aset yang dipakai. Kalau balik modal itu aset yang nggak dipakai. Jadi kayak kamu mau beli baju ke toko baju, yaitu profit bersih 7,3. Lalu gaji tadi ya,
targetnya 60 juta dibagi 5 staff, jadi satu staff 12 juta. Pastinya kalau kita kerja itu ada gaji, ada target. Hak adalah gaji, target adalah kewajiban. Jadi nggak usah protes ya, seperti itu. Hak adalah gaji, kewajiban adalah target. Padahal tadi kan bilangnya 30 juta Pak, kok kenapa bilangnya 60? Ya karena 30 juta adalah target minimal, 60 juta adalah maksimal. Jadi di sini tadi manajer kemarin saya deal-dealan, misalkan kemarin saya deal-dealan 1,5 juta. 1,5 juta Pak. Oke, berarti dia itu 3% dari 60 juta. Terus barista saya deal-dealan 1,2 juta. Ya karena non pengalaman ya. Kalau dia pengalaman ya gak mungkin lah, apalagi sekolah barista gak mungkin minta segini ya. Ini non pengalaman, loh kok kurang. Oh, wes diawur aja lah, diawur ya, sementing itu. Nah, pokoknya yang penting 6 juta ya, 6 juta. Oke, berarti dia itu 10% Pak. Ya kan di sini Bapak bilang 20% Pak di sini. Kenapa Pak di sini 10%? Ya siapa tahu nggak target ya. Nah kalau di sini saya buat 30 juta ya mati ya. Nah 20% sama aja, bener gak? Nah jadi saya buat 60 juta. Terus kita bagi 26 hari. Wah berarti kalau nggak masuk nggak dapat gaji Pak. Iya karena perusahaannya masih baru. Kalau perusahaannya sudah lama ya nggak. Terus kita bagi per jam. Kalau di Amerika, di Australia kalian kerja dibayar per jam loh ya. Jadi kalau kamu ke toilet sejam ya nggak dapat gaji. Ke toilet sejam ya, menghilang sejam, keluyuran sejam ya nggak dapat gaji. Gajimu cuma 5 jam. Datang telat loh, wah apalagi itu ya. Terus gaji BP modal kerja 130 ya, karena ditambah sewa ya. Profit kotornya tadi berapa? Profit kotor itu tadi Pak, laba rugi ini Pak 9 juta Pak. Oke. Berarti kamu 14 bulan, 1 tahun 2 bulan uang udah balik. Jadi profitnya nggak kamu ambil. Kuat kira-kira? Kuat? Ari kuat? Profitnya nggak kamu ambil? Gak kuat. Ibarat kerja itu gak digaji Pak selama setahun. Dan profit terakhir adalah omset kotor tadi berapa? 360 juta. Jadi kita breakdown Pak ya. Terus biayanya adalah setahun semua ya. Jadi kita hitung yang terluas dulu baru terkecil. 252 juta. Modal awalnya berarti 100 juta. Pak enggak 130 Pak. Ya karena 30 nya udah masuk sini ya. Karena dia nyicil setiap bulan. Tadi ke laba rugi tadi kan ada nyicil setiap bulan untuk sewa tempat. Kecuali kalau kamu nggak nyicil, kamu langsung bayar, kamu nggak masuk ke situ. Misalkan nggak masuk, kamu masukkan laba rugi. Terus kalau dibagi lalu kalau dibagi 12 bulan ya kalau dibagi 12 bulan ya nih ya, kalau dibagi harian 30 juta sama ya, satu harinya berarti 1 juta, jadi sama ya. Nah jadi 1 bulan, sorry ini kebalik, modal awalnya tadi, oh ya ini penyusutan ya, langsung bersih. Oh sorry, 1,6. Jadi kalau di sini kalian profit bersih kalian 7,3 atau 25%. 5%-nya ini. Satu harinya ini. Jadi kalau kalian mau profit bersih, biayanya itu per hari 700.000 plus modal awal. Jadi modal awal bangun itu juga dihitung, Rek.
sama biaya operasional yang sudah dilakukan. Berarti ketemu 244 profitmu kalau 1 juta. Pak, kalau kurang dari 1 juta, Pak, misalkan saya dapat cuma 500.000, Pak, sebulan, Pak, ya minus kamu. Paham ya? Kosmu besar masalahnya satu harinya, ya paham ya? Kalau satu hari cuma 500.000 ya kamu minus. Makanya minimal 1 juta itu tadi, biar nggak minus. Terus ini kalau nanti tahun depan 1 juta, ya enggak 8 juta, ya enggak ini, ya enggak 8. Jadi ini awal tahun ya, tahun pertama. Nanti tahun kedua kamu sudah profit karena ini udah dikurangi. Jadi kamu udah profit karena ini tahun pertama untuk balik modal. Ya gimana? Ya 1 juta. Oh harusnya ini 5 tahun, targetnya 5 tahun. Kalau 1 juta dibagi, boleh sih kalau kamu mau dibagi, ini dibagi 12 bulan boleh sih. Boleh kayak gitu, gak apa-apa ya, biar gak bingung. Oke, yang penting balik modal dulu ya, yang penting balik modal dulu. Jadi ini profitmu ya, ini total profit. Oke. Nah ini 5 tahun mas tulisannya, berarti kamu ini setahun ya, tak tulis setahun. Ya tadi, yang tadi nggak apa-apa sih kalau setahun, nggak apa-apa. Berarti tahun kedua udah profit ya, udah banyak profitnya. Oke. Terus laba rugi itu tadi cara mengisi laba ruginya, Pak. Nah, terus kita ngitung neraca lagi, Pak ya. Oke, neraca dagangnya otomatis kas berjalan terakhir adalah 118 juta. Oke. Mana 118 juta? Oh belum, ini belum termasuk profit ya, belum termasuk profit. Mana 118 juta? Bentar ya, kalau neraca dagangnya tadi adalah 118 juta. Dari mana, Pak? Dari cash flow terakhir. Oke. Dari saldo awal terakhir di sini harusnya dia itu 118 juta. Pokoknya di sini harus 118 juta. Nah, laba ruginya ini per tahun loh ya. Ini harus cash per tahun. Kalau atas per bulan. Tapi kita menghitung per tahun. Laba ruginya belum dihitung ya. Oke, laba ruginya dihitung dulu. Kalau yang atas ini tadi bulanan, 1 bulan. Yang bawah ini adalah tahunan. Saya copy aja langsung ya. 1 tahun. Nah, ini ya. 1 tahun. Januari, Februari, Pak, sama Februari 1 tahun ya. Sama semua pokoknya ya. Nah, otomatis kamu 1 bulan, 1 tahun, berarti 1 tahun omsetmu 360 juta. Ya, benar ya. 1 tahun omsetmu 360 juta. Biayamu 1 tahun 108. Biaya operasionalmu 36 juta, gaji karyawanmu setahun 72 juta loh. Biaya tetapmu 36 juta. Jadi biaya pengeluaranmu 1 tahun 252. Profit kotormu 108 juta. Oke. Ya, benar ya. Terus biaya penyusutan, Pak. Nah, sekarang biaya penyusutan lagi ya. Kamu biaya penyusutan mau 1,6 apa 8 juta? Tadi kan ada di ini biaya penyusutan ya, 1,6 apa mau 1 juta dibagi 12 bulan, apa 100 juta dibagi 60 bulan. Karena kalau 100 juta 60 bulan seperti ini ya, jadi kamu bulan kelima itu kamu akan kembali modal 100 juta. Jadi investasi seperti itu. Modal berapa? Modal 100 juta, balik modalnya kapan? 5 tahun lagi, Pak. Karena pertanyaannya ini 5 tahun Marvin. Jadi otomatis profitnya saya ganti 5 tahun, berarti 100 juta dibagi 60 bulan. Oke. Ya,
Karena kan ini pertanyaan tadi, pertanyaan kan masih sama pertanyaannya. Pertanyaannya kan masih sama. Contoh model keuangan. Kecuali beda pertanyaan ya. Saya punya modal 1 juta, saya pengen balik modalnya kapan? 1 tahun pak. Wah baru profitnya kamu balik modal 1 tahun. Oke, saya lanjutkan ya laba rugi jadi 1,6 ini per tahun ya, berarti ini dikali 12 per tahun, sorry. Berarti ini sama semua sama. Oke, sama. Berarti di sini setahun ya dikali 12. Oke. Oh sorry, di sini nggak ada penyusutan ya, penyusutan nggak diambil. Setahun ini penyusutan nggak diambil karena dia sudah ke modal. Oke, jadi rugi jadi otomatis untuk ini yang diambil ini 108 bukan ini. Jadi otomatis profit kotornya adalah 108. Nah, sudah ketemu semua ya. Berarti neraca dagangnya kas berjalan terakhir ambil dari arus kas laba ditahan ambil dari laba rugi tahunan. Penyusutan sama, penyusutan 90 juta karena ini sudah tanggal 31 pak, berarti saya susutkan pak. Saya susutkan, jadi otomatis saya susutkan, saya delete. Oke, 81 juta, paham ya? Sama ya. Nah untuk tahun depan sudah saya buatkan tahun depan. Jadi tahun depan itu kamu punya aset 81 juta. Oke, terus kamu laba ditahan tadi udah dicairkan, udah dibawa ownernya. Tapi kamu harus minta, tetap harus minta. Berapa pak mintanya? Waduh. Berapa mintanya? Saya minta 20 juta pak. Kamu minta 20 juta. Laba ditahan sudah dicairkan, laba ditahan. Ini 2021. Berarti nanti di sini 81 juta, Pak. Iya, jadi di sini kamu nanti 81 juta tanggal 1 ya. Bukan tanggal 31. Tanggal 1 2021 dan kamu tambah 81 juta. Sewa, Pak, sewa lagi 30 juta. Nggak enak Pak ya kalau sewa-sewa. Ya nggak enak, sama aja. Tempat itu juga nggak enak. Nah seperti itu. Dan di sini kalau misalkan kamu modal, kamu minta uang ke saya, nggak minta uang Pak, biar jalan. Sama, tetap sama dia. Kalau kamu nggak minta uang, saya minta uang Pak buat beli mesin sama renovasi. Berarti kamu buat RAB baru, namanya RAB, dana injek. Nah jadi kamu membuat dana injek. Nah ini 2021 ya. Jadi kamu membuat dana injek namanya. Saya copy, saya paste. Nah, saya copy, saya paste. Ini yang tahun 2020 ya. Nah, kebalik. Oke, 2020, 2021 saya minta uang 20 juta. Oke, modal kerja 20 juta. Ke siapa? Ya ke investornya. Buat apa? Buat renovasi Pak. Renovasi 10 juta. Sama saya beli mesin 10 juta. Mesin apa lagi? Ya mesin Pak, 10 juta. Uang operasional, oh ya lupa, buat uang operasional 10 juta. Jadi uang itu harus dikosongkan semua rekening, dibuat baru. Sama uang operasional Pak 30 juta. Oke, sama uang operasional 30 juta. Berarti kamu di sini minta uang itu 30 juta. Dan di sini kamu aset bangunanmu 20 juta. Loh Pak, yang 10 juta, yang 10 juta masuk laba rugi. Gak balance Pak, iya gak balance. Ya balance sebenarnya kalau dikasih 30 juta boleh sih balance.
Nah, sebenarnya sama. Oke, seperti itu. Kuncinya di sini. Ini laporan akhirnya. Sama laba rugi tadi. Ya udah, ada yang bingung apa ada yang terlewat? Boleh silakan mau tanya. Bingung? Marvin bingung? Tugasnya bahas tugas mana? Tugasnya ini tadi tak kirim ke sana. Sama tugasnya nanti tak kirim. Ya tugasnya udah dikirim kok. Oke? Ada pertanyaan? Gak ada? Udah habis ini loh, habis. Udah ketemu semua ini loh. Ya pusing, karena belum terbiasa. Karena di sini ada dua ngitungnya, neraca pendek sama neraca panjang. Makanya saya kasih tugas neraca. Makanya saya kasih tugas apa? Neraca pendek. Buatlah neraca pendek. Gak akan saya buat neraca panjang. Kalau neraca panjang skemanya kalian pusing. Makanya neraca pendek itu cuma satu lembar. Habis naik turun, habis turun naik lagi. Paham ya? Itu aja tugasnya. Yang neraca panjang itu hanya sebagai gambaran aja. Nanti bisa diteliti di rumah atau buat konsep atau apa selama lockdown ini ya. Ya udah, kalau nggak ada, besok tugasnya dikumpulkan jam 12. Videonya ada di tadi ya, sesi kedua yang pertama. Oke, ya udah, terima kasih. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau diprintkan dah?